Iya, saya mengakuinya sebagai nabi. Saya mengakuinya sebagai nabi. Sekalipun saya ke Kristen, saya mengakui nabi. Karena kenapa? Karena dia kan bernubuat juga. Ya, dia bisa bernubuat dan nubuatannya terbukti. Nah, hanya saja kalau dilihat dari segi, makanya tadi waktu saya live itu di channel yang lain mengatakan saya menggunakan teori relatif. Ya. Jadi ada yang benar, ada yang lebih benar begitu. Jadi kualitas dengan kuantitas juga saya gunakan di situ. Misalnya kalau Al-Quran dibandingkan dengan Alkitab, ya lebih lengkap Alkitab. Karena kalau di Al-Quran itu sejarah Nabi itu kurang lengkap, sedangkan di Alkitab itu lengkap. Jadi di sini ada semacam, saya tidak berani mengatakan Al-Quran itu salah ya, tapi saya melihatnya ada yang lebih berkualitas ya dan lebih lengkap begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Madrasah Jaten yang dirahmati Allah. Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan yang cukup, diberikan rasa gembira dan keridhaan, tentunya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mengklaim bahwa Injil itu lebih berkualitas, yuk kita berpikir yang lebih sehat. Nabi Isa adalah rasul yang diutus oleh umat, yang diutus oleh Allah kepada umat Nasrani, di mana beliau adalah pembawa risalah tauhid agar umat saat itu terlepas dari belenggu kemusyrikan dan tirani murka tauhid laknatullah. Akan tetapi risalah Isa alaihissalam yang diterimanya wahyu dari Allah berupa kitab Injil telah dirubah dan didustakan oleh umatnya, sehingga kesalahan syariat dan kebobrokan tauhid pun tak terhindarkan. Rahib dan pendeta bersekongkol untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Umat ditindas dengan diiming-imingi surga dengan tebusan yang tidak jelas, dan ini adalah sebuah kelucuan yang luar biasa. Sehingga manakala Allah menunjuk Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, Allah menurunkan Al-Quran dan membongkar perilaku jahat kaum rahib dan pendeta Nasrani yang terus merubah-rubah ajaran Isa alaihissalam, sehingga banyak dari kalangan mereka yang enggan dan menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kebenaran sebuah agama adalah terletak pada kemurnian kitabnya. Bila ada sebuah agama mengklaim bahwa agamanya itu adalah agama yang benar dan murni, datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran agama itu tergantung dari kebenaran atau kesucian kitabnya. Apakah kitab tersebut betul-betul dari wahyu Allah, ataukah hanya sekedar rekayasa manusia? Atau bisa jadi awalnya benar, memang wahyu dari Allah, akan tetapi dirubah oleh tangan jahat dan para rahib dan para pendeta, sesuai dengan keinginan dan nafsu mereka tentunya. Kriteria pertama sebagai tolak ukur kebenaran dan kesucian sebuah kitab adalah kitab tersebut tidak tercampuri, tidak terkontaminasi oleh hasil pemikiran manusia dan filsafat manusia, serta terbebas dari kesalahan. Sebab kitab suci yang benar dari wahyu Allah tak mungkin salah, karena Allah adalah sumber kebenaran. Dan wahyu Allah tidak mungkin mengalami perubahan, penambahan, serta pengurangan, karena wahyu Allah itu adalah sifatnya kebenarannya mutlak dan abadi. Sehingga apabila ada sebuah agama mengklaim bahwa kitab mereka murni suci dari wahyu Allah, akan tetapi mengalami perubahan dan penambahan serta pengurangan serta rekayasa filsafat manusia, maka dipastikan bahwa itu adalah bukan kitab suci, tetapi sampah yang dipersucikan. Sungguh nistalah mereka, karena telah membohongi umat dan mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nih, kitab Injil kafir Kristen penuh dengan kepalsuan. Ya, sekali lagi, setiap orang Kristen pasti tidak akan menyangkal bahwa kitab suci mereka terdapat banyak kesalahan dan kepalsuan, serta pertentangan antara pasal serta ayat dari satu dengan lainnya, dan mereka paham betul bahwa kitab Injil mereka itu adalah penuh manipulasi data. Selain itu, mereka selamanya tidak mampu menunjukkan kitab aslinya, bahwa kitab itu betul dari Nabi Isa alaihissalam. Coba buktikan. Dan sudah terbukti dengan sangat jelas sekali bahwa Injil yang ada sekarang ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, melainkan Injil buatan manusia yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Yesus. Maka banyak para pakar kristologi maupun lainnya yang jujur dan adil telah meneliti dengan benar
Pada akhirnya terungkap sudah bahwa Injil yang ada adalah rekayasa Paulus dari Tarsus yang pura-pura mendapatkan mandat dari Yesus untuk menyebarkan agama Kristen. Sehingga menimbulkan pertanyaan, agama Kristen sekarang ini apakah agama Yesus ataukah agama Paulus? Coba renungkan. Sebab Paulus sendiri telah menyatakan terus terang bahwa agama Kristen adalah buatannya dan bukan agama Yesus, sebagaimana tertulis di dalam suratnya. Apa yang dikatakan? Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Di Korintus surat 3 ayat 6. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang yang mati, yang telah dilahirkan sebagai turunan Daud. Itulah yang kuberitahukan dalam Injilku. Timotius 2 ayat 8. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa yang dipakai oleh Yesus hari-hari adalah agama Aram. Lalu mengapa Injil? Bahasa Aram tidak ada dan dimusnahkan, kemudian berubah menjadi Injil bahasa Yunani. Mengapa Injil Matius, Lukas, dan Markus terdapat banyak kesamaan, sehingga disebut Injil sinopsis, sehingga Injil Yahya atau Yohanes sangat berbeda. Coba catatan proses terbentuknya kitab Perjanjian Baru. Kita lihat kitab Injil kaum kafir Kristen memang aneh bin lucu, bin ngakak, di mana proses dalam pencatatan kitab mereka pun penuh dengan kesimpang-siuran dan sangatlah jauh dari keotentikan, keorisinilan. Coba Anda pahami, tahun ke-30 adalah peristiwa penyaliban. Tahun ke-50 adalah surat pertama Paulus. Selang 20 tahun, men. Tahun ke-62 adalah surat terakhir Paulus. Tahun ke-65 sampai 70 adalah Injil Markus. Tahun ke-70 surat Paulus kepada jemaat Ibrani. Catat itu. Tahun ke-80 Injil Lukas. Tahun ke-85 sampai 89 Injil Matius. Tahun ke-90 Kisah Rasul. Coba teliti lagi. Cek. Tahun ke-90 sampai dengan 100 Injil Yahya. Tahun ke-95 sampai 100 Kitab Wahyu. Tahun ke-100 Timotius 1 dan 2 dan Titus. Karena proses terbentuknya kitab suci Perjanjian Baru seperti di atas, maka Alkitab tidak bisa dijamin keabsahan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sungguh sangat jelas. Sahabat TV Madrasah yang dirahmati Allah, tentunya kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa dipertemukan dengan agama yang lurus, agama yang rahmatan lil alamin, yang kitab sucinya senantiasa dijamin terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kitab suci yang terjaga keotentikannya, keasliannya, kemurniannya. Kenapa Nabi Muhammad itu ummi, yang tidak bisa baca tulis, tetapi Rasul Muhammad SAW mampu menguasai yang 30 juz. Justru ummi ini bukan kelemahan, karena Rasul Muhammad SAW tidak bisa baca dan tulis, kemudian Allah mampu menyampaikan Al-Quran ini, berarti ini menunjukkan berarti tidak mungkin Nabi Muhammad itu merekayasa. Tetapi ini adalah in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah, Anda yakin setelah mendengar ini bahwa Injil itu lebih berkualitas daripada Al-Quran? Yuk sahabat madrasah, kita simak penjelasan berikut ya. Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi mukjizat, setidaknya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ada 5 keutamaan Al-Quranul Karim. Sahabat madrasah, langsung saja yang pertama, bahwa Al-Quran mampu mengalahkan keindahan syair-syair Arab, bangsa Arab, di mana bangsa Arab ini memiliki tradisi membuat syair, dan itu hingga dilombakan, ada pasar-pasar syair di sana. Syair-syair indah pasti nanti akan digantungkan di dinding Ka'bah. Pada saat Al-Quran diturunkan, ayat-ayat dalam Al-Quran mampu mengalahkan syair-syair tersebut, sehingga syair-syair yang mereka buat itu dibikin tidak berdaya. Begitu indahnya Al-Quran hingga mampu melembutkan dan meluluhkan hati yang sangat keras pun. Ya, saya katakan begitu. Keindahan Al-Quran ini hingga tidak ada orang yang bosan membacanya dan memperdengarkannya, meskipun dibaca berulang-ulang di setiap saat.
kecuali orang itu memang sudah hatinya sudah ditutup, sumum bukmun umyun. Ya, kalau sudah tuli buta nggak bisa lah. Sahabat Umar bin Khattab adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita baca di awal sejarahnya. Bahkan Umar hendak membunuh Nabi. Ini sudah merupakan tekad yang bulat. Namun di tengah sebuah perjalanan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim mengatakan bahwa adik Umar, Fatimah binti Khattab, telah menyatakan masuk Islam. Umar pun semakin garang, semakin marah, dan tentunya bersegera datang ke rumah adiknya. Sahabat madrasah, yang menarik nih, sesampainya di rumah Fatimah, Umar mendengarkan Fatimah sedang membacakan, melantunkan surat Thaha ayat 1 sampai dengan 8. Seketika itu pun Umar mulai bergetar hatinya, hingga akhirnya meluluhkan keras sifat hatinya itu dan membuat Umar memeluk agama Islam. Subhanallah, maha besar Allah. Keutamaan yang kedua, sahabat madrasah, kehebatan Al-Quran mampu mengalahkan sihir. Iblis dan setan senantiasa ingin menggelincirkan umat manusia, dan ini adalah sudah diambil sebuah perjanjian di mana dia meminta diizinkan untuk mengganggu manusia, tentunya yang bisa diganggu ya, agar menjadi pengikutnya. Nah, ketika setan sudah bersemayam di dalam diri manusia, maka perilakunya dapat melebihi setan. Ya, ini hebatnya. Sama sih sebetulnya orang timur itu kalau sudah sangat itu dia melebihi orang barat. Sama kira-kira seperti itu. Nah, sahabat madrasah, iblis yang konon walaupun dia itu hafal Al-Quran, tetapi dia sombong sehingga diusir Allah dari surganya. Sihir-sihir yang dibuat setan mampu dikalahkan dengan mudah melalui kehebatan Al-Quran. Sihir-sihir itu Rasulullah mengusirnya dengan cara diruqyah, dan Anda sudah bisa memastikan sendiri sekarang melalui kalam Allah itu. Ya, mereka ngipit lah. Ini keutamaan yang ketiga, sahabat madrasah, Al-Quran hebat karena mampu mengalahkan bahasa ibu. Ya, bahasa ibu adalah bahasa pertama kali yang diajarkan ibu kita sendiri. Dalam sebuah penelitian, anak hingga usia 3 tahun mampu menangkap 1250 kosakata. Dan ini terus bisa bertambah sebanyak 50 kosakata setiap bulan. Di usia 8 tahun, anak-anak sudah mampu menangkap 3.650 kosakata. Hasil penelitian sekali lagi. Sedangkan jumlah kata dalam Al-Quran ada 77.439 kata. Coba Anda hitung kalau Anda percaya. Dan penakluk Konstantinopel, yaitu Muhammad Sultan Al-Fatih, mampu menghafal seluruh Al-Quran di usianya yang masih 8 tahun. Inilah kehebatan Al-Quran. Keunggulan yang keempat, Al-Quran mampu mengalahkan peradaban kehidupan yang lain. Masyarakat jahiliyah adalah jauh dari peradaban maju seperti saat ini. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan berpegang kepada Al-Quran, apa yang Anda lihat? Nabi Muhammad mengubah zaman jahiliyah tersebut menjadi zaman keilmuan, zaman yang terang benderang, zaman yang berperadaban dan berkemajuan. Bukti sudah menentukan. Yang kelima, Al-Quran mampu mengalahkan kejeniusan manusia. Perlu kita ketahui bahwa IQ, intelligence quotient, manusia pada level paling tinggi hanya mencapai 200 sampai 250 dan dianggap sudah sangat jenius itu. Begitu juga dengan teknologi. Tetapi Al-Quran melebihi dari semua itu. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
kullu syai'in hayy minal ma. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Oke lah, ini adalah fakta unik tentang Al-Quran, di mana kita sudah melihat sisi kelebihan Al-Quran dibanding dengan Alkitab. Sahabat madrasah, semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan kita senantiasa terjauhkan daripada akidah yang tidak benar. Salam madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.